Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa lagi dengan Ustadz Kis dengan mata pelajaran matematika. Ingat, tetap ikuti pesan Ibu 3M. Pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Yuk, kita mulai materi kita kali ini. Tetap semangat. Ya, mudah-mudahan sehat semua dan keluarga juga sehat ya. Materi kita kali ini adalah operasi bentuk aljabar. Ini adalah masih LKS 1A karena semester 1 kemarin belum tuntas terkait dengan materi-materinya. Jadi memang agak terlambat. Cuman karena kendalanya adalah kefahaman kalian. Yang penting kalian paham dulu. Gak apa-apa terlambat, tapi kalian paham terkait apa yang akan dipelajari. Yaitu ya, biar kalian lebih berkah ilmunya. Yuk kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Operasi bentuk aljabar. Ya, operasi bentuk aljabar itu kayak apa? Nah, pengertiannya dulu. Apa itu pengertiannya? Yaitu bentuk kalimat matematika yang disajikan dalam huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui ya. Jadi bentuk kalimat matematika yang disajikan dalam huruf-huruf. Huruf-huruf itu ya A, B, C, D, A sampai Z lah. Dan itu untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contohnya 5A ya. A-nya itu nggak diketahui. 5A artinya 5 kali A. Negatif 7XY berarti negatif 7X kali Y. 8M kuadrat berarti 8 kali M kali M ya. Dan seterusnya. Itu disebut bentuk aljabar. Nanti kita akan jelaskan bagaimana bentuk-bentuk aljabar berikutnya dan ciri-cirinya ya. Sekarang kita ingin mengetahui unsur bentuk aljabar itu kayak apa? Yang pertama ya. Yang pertama yaitu variabel. Variabel itu adalah lambang pengganti yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Biasanya variabel itu ya diwakili oleh bentuk aljabarnya adalah diwakili dengan huruf-huruf A sampai Z, A, B, C dan seterusnya ya. Itu variabel pengganti tapi nggak diketahui nilainya. Yang kedua yaitu konstanta. Konstanta itu bentuknya bilangan ya. Bilangan pokoknya yang kalau bilangan negatif 7, 3/4. Nah itu kan bilangan yang tidak memuat variabel. Jadi bilangan aja sendirian tanpa variabel ya. Variabel itu A, B, C tadi ya. Lalu berikutnya yaitu koefisien ya. Koefisien itu bilangan yang menyertai variabel 2A ya. 2 itulah disebut koefisien, A-nya variabel. 3X maka 3-nya itulah koefisien, X-nya variabel. Suku ya. Suku itu artinya adalah bentuk aljabar yang memuat variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh tanda operasi jumlah atau selisih ya. Itu yang disebut suku. Contohnya nanti kita akan tahu, oh suku berarti yang sama lah, 3X dan 2X itu satu suku dan sejenis sukunya ya. Baik, biar nggak ruwet, nggak mumet, kita lihat contohnya ini kayak apa sih sebenarnya ya bentuk aljabar itu. Contohnya ini coba nih ya, contoh yang ini kita disuruh menentukan suku-suku sejenis. Ingat, suku-suku sejenis berarti jenisnya sama, X dengan X, P dengan P, A dengan A gitu kira-kira ya. Ya, coba ini lihat, soalnya adalah 2P dikurangi 2M kuadrat P ditambah 2MP kuadrat ditambah 3P dikurangi 3M kuadrat P dikurangi 13MP kuadrat. Mana yang sejenis? Nah, ini coba kita lihat. Yang sejenis adalah 2P. 2P sejenis dengan apa? Ya 3P. Sama kan? PP. Loh,
2 dan 3 kok nggak sama Ustadz? Itu koefisien, nggak masalah. Yang penting P-nya sama, variabelnya sama. Lalu coba perhatikan, apa yang sejenis dengan 2M kuadrat P? Ya cari yang M kuadrat P, yaitu 3M kuadrat P. Jadi itu sejenis. Negatif 2M kuadrat P dan negatif 3M kuadrat P itulah yang sejenis. Sisanya ya MP kuadrat. Tuh sama tuh MP kuadrat dan MP kuadrat. Nah itulah yang disebut sejenis, sehingga bisa dijumlahkan 2P ditambah 3P, ya. Terus negatif 2M kuadrat P negatif 3M kuadrat P. Yang terakhir yang ada panahnya plus 2MP kuadrat negatif 13MP kuadrat. Apa yang terjadi ketika dijumlahkan 2P ditambah 3P? Ya udah tinggal ditambahin aja 2 tambah 3. Jadi 5P. Negatif 2, negatif 3, negatif 5. Positif 2, negatif 13, berarti negatif 11. Sukunya adalah P, M kuadrat P, MP kuadrat. Nah itu contohnya ya. Nanti akan ketemu soal-soal akan seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Perkalian bentuk aljabar. Bagaimana cara mengkalikannya? Bentuk umumnya kayak apa? Ya, yang pertama perkalian suatu bilangan dengan bentuk aljabar. Bilangan dengan bentuk aljabar. Contohnya bentuk umumnya seperti itu. K dalam kurung AX tambah B, di mana K adalah konstanta. Berarti konstanta itu apa? Bilangan gitu ya. Contoh 7 dalam kurung 4X dikurangi 6Y sama dengan berapa? 7 kali 4 ya 28. Berarti variabelnya X. 7 kali negatif 6 variabelnya Y negatif 42 Y. Nah kira-kira gimana? Tinggal ngalikan angkanya aja, terus variabelnya gitu ya. Gampang ya. Baik, kita lanjutkan yang B. Perkalian antar bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar dikalikan lagi bentuk aljabar. Bisa nggak? Bisa. Bentuk umumnya seperti ini. Nih bentuk aljabar. X ditambah A dikalikan X ditambah B, tapi dalam bentuk kurung ya. Bagaimana cara mengalikannya? Ya sebentar lagi kita coba. Perkaliannya pelan-pelan ya. Nah cara mengalikannya itu perhatikan panahnya. X dikalikan X, hasilnya apa? X kuadrat. Terus berikutnya apa? X dikalikan B, apa hasilnya? XB. Tapi kalau dalam perkalian urutan abjadnya dimulai dari B, sehingga hasilnya adalah BX bukan XB gitu ya. B dulu kan, A, B, C sampai. Nah itu urut-urutannya kan. Berarti BX. Udah selesai ya. Jadi seperti itu. X kali X, X kali B menjadi BX bukan XB. Nah lanjut. Sekarang berikutnya adalah A dikali X. Nah kan menjadi apa? AX, betul. Nah sekarang langkah berikutnya A dikali B. Ya karena sudah urut tinggal AB. Artinya kalau sudah bergandengan seperti itu berarti sudah dikalikan, artinya perkalian gitu ya. Nah hasilnya menjadi apa? X kuadrat ditambah AX ditambah BX ditambah AB. Kalau disederhanakan menjadi apa? X kuadrat ya. Karena AX dan BX ini satu suku dan sejenis, maka bisa dijumlahkan X dalam kurung A ditambah B ditambah AB. Nah begitu ya, karena sejenis, sukunya sejenis AX dan BX itu sejenis. Lanjut. Pembagian bentuk aljabar. Nah ini hati-hati, karena kalau pembagian harus pelan-pelan cara mengerjakannya. Contoh nih, jika kalian disuruh menentukan hasil bagi dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 dibagi oleh X plus 2. Nah bagaimana hasilnya? Apa yang harus kita lakukan? Nah pertama kali adalah membuat bentuk seperti ini. X kuadrat ditambah 8X plus 12 itu di dalam
kurung yang untuk pembagian dan dibagi X plus 2. Nah, gitu ya. Berarti X kuadrat plus 8X plus 12 dibagi X plus 2 artinya apa? X kuadrat itu dibagi dengan X, ya. X kuadrat dibagi dengan X artinya X kali X dibagi X, ya hasilnya X, ya. X dikali X dibagi X. Nah, kan bisa dicoret itu X satunya ya, atas dan bawah coret, sisanya hingga X. Nah, X yang merah itu kalikan dengan X plus 2. X kali X hasilnya adalah X kuadrat. X kali 2 menjadi 2X. Nah, langkah berikutnya adalah dikurangi aja. X kuadrat dikurangi X kuadrat 0. 8X dikurangi 2X, ya 8 dikurangi 2, gitu ya. 8 dikurangi 2, 6X, turun angka 12 konstantanya. Nah, sekarang 6X plus 12 dibagi X plus 2. Ingat, 6X dibagi X. X-nya dicoret kan? Sisanya apa? Plus 6. Sehingga 6 dikalikan 6 yang merah itu dikalikan X plus 2. 6 kali X, 6X. 6 kali 2, 12. Dikurangi lagi menjadi 0. Nah, yang merah X plus 6 itulah hasil bagi, gitu ya. Jadi hasil bagi dari X kuadrat plus 8X plus 12 oleh X plus 2 adalah X plus 6. Nanti jawabannya adalah X plus 6, ya. Lanjut. Sekarang perpangkatan. Apa itu perpangkatan? Ya, perkalian berulang. Bagaimana kalau bentuk aljabar? X kali X ya X kuadrat. Atau dibalik, X kuadrat sama dengan X kali X. A kuadrat sama dengan A kali A, gitu dan seterusnya ya. Ya, artinya kita harus melakukan perkalian antar bentuk aljabar yang sejenis sebanyak pangkatnya. Nah, ini contohnya. Contoh 1, 3B pangkat 4. Artinya apa? 3 kali B kali B kali B, B-nya perkaliannya sebanyak 4. Itu ya. Dalam kurung 3B pangkat 4, ya 3B kali 3B kali 3B kali 3B. Negatif 3C pangkat 4, berarti C-nya yang dikalikan. Negatif 3 kali C kali C kali C kali C, gitu ya. Nah, bagaimana kalau negatif 3C pangkat 4? Ya udah, negatif 3B kali negatif 3B kali negatif 3B sebanyak 4 kali. Itulah pangkat bentuk aljabar. Itu yang paling sederhana seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya, bagaimana kalau bentuk aljabarnya dikuadratkan? Ada dua variabel X dan Y. X plus Y kuadrat, bagaimana cara mengalikannya? Sama seperti tadi, bentuk umumnya kan sudah itu ya. Nah, tinggal kalian menjawabnya dan menulisnya seperti ini. X plus Y kali X plus Y dalam kurung. Nah, seperti tadi, AX tambah X plus A tambah dikalikan B X plus B, gitu ya. Nah, sekarang X plus Y tapi dalam kurung kuadrat. Bagaimana? Ya perkalian 2 kali X plus Y kali X plus Y. Nah, caranya perhatikan baik-baik. Coba itu. Nah, panah pertama X dikali X. Apa hasilnya tadi? X kuadrat. Lanjut. Sekarang langkah berikutnya X kali Y. Ya XY hasilnya kan. Nah, langkah ketiga Y kali X. Ingat, Y dulu apa X dulu? X dulu. X Y. Yang terakhir Y kali Y, Y kuadrat. XY. Ada berapa XY-nya? Ada 2. Sehingga kalau disimpulkan X kuadrat ditambah XY ditambah XY ditambah Y kuadrat, maka disederhanakan. Ada yang sejenis sukunya ada, yaitu XY dan XY. XY-nya ada berapa? 2. Ya tinggal tulis 2XY. Jadi hasilnya yang terakhir adalah X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Gampang kan? Gampang banget. Sekarang, apa itu koefisien? Bagaimana cara menentukannya? Koefisien itu pokoknya yang menyertai
variabel, bilangan yang menyertai variabel. Letaknya biasanya di mana? Di depan variabel 2A. 2 itulah koefisiennya, A variabel itulah. Nah, contoh nih ada bentuk aljabar nih, Y kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Mana sih koefisiennya? Jika tidak disebutkan, jika tidak ada angkanya, berarti koefisiennya adalah 1. Ya, ingat itu ya. Jika tidak disebutkan ya atau tidak dituliskan koefisiennya, maka nilainya 1. Tapi bisa jadi negatif gitu ya. Lalu berikutnya, koefisiennya mana? Itu yang ada ditunjuk panah. Berarti angkanya 2. Lalu yang terakhir, Y kuadrat berapa koefisiennya? Karena tidak ada, ya 1. Ya, gampang toh? Iya. Biar jelas nih contoh berikutnya. Koefisiennya mana? Yang ditunjuk panah. Ingat, itu adalah bilangan. Berarti sebut bilangannya. Berapa? Negatif 2. Itulah koefisien. Berikutnya, koefisiennya berapa? Nah, tuh udah ditunjuk panah berarti 8. Ingat, ini berapa koefisiennya? Karena tidak ada, maka berapa? Negatif 1. Karena tandanya negatif. Kalau tadi yang di atas itu, kenapa 1? Karena positif. Oke? Gampang banget. Sehingga kalian bisa menentukan koefisien dari bentuk aljabar. Nah, bagaimana koefisien bilangan segitiga Pascal? Nah, segitiga Pascal itu bentuknya aja yang segitiga. Tapi dari penjabaran koefisien. Ingat, koefisien itu apa? Bilangan yang menyertai variabel. Nah, ini contoh ini. X plus Y pangkat 0. Ingat, kalau semua dalam matematika secara umum, kalau pangkat 0 itu artinya sama dengan 1. 100 pangkat 0, 1 lah. 5 pangkat 0, jawabannya pasti 1. 1 juta pangkat 0, ya jawabannya 1. Itu ya. A pangkat 0, 1. Bagaimana kalau dalam kurung X plus Y pangkat 0? Ya jawabannya 1. Gitu ya. Nah, nanti koefisien ini akan membentuk segitiga. Bentuknya seperti segitiga dan penemunya adalah Pascal. Bagaimana kalau X plus Y pangkat 1? Ya udah, koefisiennya kan cuma 1. Jadi cabangnya maaf. Jadi cabangnya ada 2. Yaitu karena 1 ya diturunkan aja menjadi 1 dan 1 koefisiennya. Itu X-nya 1. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Kalau tidak ada berarti 1. Khusus untuk pangkat 0 hanya 1 gitu ya. Nah, kita X koefisiennya 1, Y koefisiennya juga 1. Nah, bagaimana? Tadi kan sudah X plus Y kuadrat. Koefisiennya bagaimana cara menentukannya dengan cepat? Maka karena kuadrat cabangnya ada 2. Ya. Yang sebelah kiri turunkan aja angka 1. Yang di tengah-tengah 1 tambah 1 hasilnya 2 ya. Sebelah kanan juga turunkan angka 1. Nah, itu nanti akan membentuk bilangan segitiga Pascal. Bagaimana kalau X plus Y pangkat 3? Maka cabangnya ada 3. Ya. Sebelah kiri turunkan 1. Nah, antara 1 dan 2 ditambahkan 1 tambah 2 3. 2 tambah 1 3. Yang sebelah kanan turunkan 1. Nah, coba nih temukan sendiri. Bagaimana kalau X plus Y pangkat 4? Maka cabangnya ada 4. Berapa coba? Ya tinggal diturunkan aja kiri kanannya 1, tengah-tengahnya ditambah gitu ya. Ustadz tidak ingin memberitahu, biar kalian berpikir. Tolong dijawab. Nanti di bentuknya gabung dengan tugas. Nah, ada tugas nih untuk kalian ya. Nih tugasnya ada 5. Dikerjakan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Ustadz. Bagaimana mengerjakannya? Bagaimana mengalihkannya? Bagaimana
menentukan suku-suku sejenisnya, gitu ya. Nah, nanti kalian akan menemukannya. Lalu yang nomor 3 seperti tadi, diputar lagi videonya, pembagian bentuk aljabar. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya, dan Ustadz berharap kalian tetap semangat ya, karena sebentar lagi tanggal 22 itu udah mulai formatif 1. Ustadz bagaimana ini? Kan nanti bahan-bahannya ya nggak apa-apa, karena ini belum tuntas materinya, insya Allah ya nanti akan kita gabung ya, karena memang belum diujikan dan harus diujikan itu ya. Baik ya, itu selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Berarti ada 6, karena X pangkat 4-nya belum diselesaikan tadi ya, yang bilangan Pascal ini. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Kalau belum bisa bertanya sama Ustadz atau sama orang tua atau sama teman, boleh bertanya. Atau paling enak ya lihat bukunya saja bagaimana caranya, sama. Cuma Ustadz rubah-rubah angka-angkanya saja ya. Silakan dikerjakan, mudah-mudahan bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Salam untuk orang tua kalian dan salam semangat merdeka untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.